Kali kopi kan ngopi gitu. Oke, Sapa Semesta bersama Rudi Waisnawa. Weh, beli Rudi Waisnawa. Siap. Thank you Bli, sudah datang. Keren. Sudah gabung di Sapa Semesta, walaupun episode pertama. Oke Bli, kan kabar Bli? Bagaimana kabar? Loh, ini Jan. Baik, Gung. Baik ya. Selama pandemi udah nih. Ada beberapa pekerjaan selain mengurung diri ya. Mengurung diri. Banyak teman-teman yang tahu Rudi Waisnawa ini hanya sebagai fotografer, dan banyak yang tidak tahu bahwa Rudi Waisnawa ini adalah location manager top. Location manager jika ada syuting-syutingan dari luar Bali atau dari luar negeri. Nih. Saya ketemu Rudi Waisnawa ini di tahun 2011. Beli Rudi yang ngajak saya sebenarnya lebih mendalami fine art fotografi atau art fotografi ya. Dulu kita bertemu di jalanan juga. Dari tahun 2000 itu Beli baru start buat fotografi. Ya, dari SMA sebenarnya saya menyukai fotografi, tapi kan nggak bisa buatnya. Akhirnya cuman melihat-lihat. Kemudian berpikir, ini. Dan saya orang yang nggak suka difoto, tapi menikmati ada foto gitu. Nah dari sana mulai kalau ketemu sama Agung Amo ini, karena waktu itu saya udah mulai fotografi dan menganggap fotografi saya fotografi yang tidak biasa. Akhirnya saya waktu itu mendengar ada orang yang pameran street fotografi. Saya cari lah itu kan, tahu-tahu beneran ada di pinggir jalan dan saya lihat, wah ini Tengal nih. hebat sekali ini kan menurut saya kan. Ya, Rudi salah satu mentor saya di fotografi hingga karir saya sampai sekarang ini gitu. Sebenarnya nggak mentor, kita saling apa ya? Saya mengagumi karya-karyanya karena berdasarkan riset saya, sedikit tidaknya saya juga begitu ya. Mungkin tidak riset tapi ide, gagasan dan intelektualitas itu yang mendasari dari karya-karya. Dan itu menjadi dasar visual kita kan gitu. Ya, visual jadi nomor 3 lah. Ya, gitu penerjemahnya saja. Ya. Dan project di Rudi dari hampir 7 tahun ini sangat luar biasa sekali, dan judulnya saja sudah menggelitik ya. Terpasung di Pulau Surga. Wih, itu luar biasa sih Beli, itu sebagai apa ya? Sebagai warna menjadarkan. Bali kan selama ini melihat fotografi secara art ya, karena mungkin itu yang terdekat dari Bali. Tapi Beli Rudi membalikkan persepsi surganya ini, bahwa ini surga undercover kayaknya. Surga undercover. Jadi ada sesuatu di balik pulau yang kalian sebut surga ini dan cukup menampar semua pihak. Jadi kenapa kepikiran untuk itu, Bli? Sebenarnya project besar ya kalau saya bilang, garis tebalnya itu sebenarnya Tears in Paradise judulnya. Air mata di Pulau Surga. Oh, itu awalnya. Itu ya itu, sampai sekarang. Garis besarnya. Judul besar, dan dari sana saya berpikir kembali lagi ke soal foto yang tidak biasa itu. Itu. Terus ada pertanyaan, foto apa sih yang nggak biasa ya? Ya foto yang ada impactnya, ada imbasnya ke orang lain, apapun itu. Imbas positif, ada ke orang lain berimbas negatif. Nah, secara kebetulan, dan judul besar Tears in Paradise ini, air mata di Pulau Surga ini kan kita bisa buat apa saja seharusnya. Misalnya sawah yang sudah berubah jadi itu sampah. Dan kebetulan saya mengambil pertamanya itu adalah orang sakit jiwa yang dipasung. Karena begini juga, Bung. Saya mendapat obrolan dari seorang psikiater. Bali adalah surga. Kebanyakan orang termasuk kita percaya. Bahkan
surga juga bagi penjahat yang melakukan kejahatannya. Ya, Gitu kan? ya. Itu omongan dari seorang psikiater. Cok Bagus Jaya Lesmana namanya. Balik lagi ke soal foto impact tadi, karena saya juga tercatat sebagai salah satu relawan di Suryani Institute. Oh, di Suryani Institute ya. Oke. Akhirnya saya mengambil itu foto orang gangguan jiwa yang disebut ODGJ yang dipasung di Pulau Bali. Kenapa? Foto ini jadi menarik ketika dia awalnya kontroversial. Banyak tuduhan eksploitasi lah, Ya. menjual kemiskinan Bali lah, pejabat lagi yang ngomong itu. Nah, yang orang nggak banyak tahu adalah prosesnya. Ya, nggak salah juga, orang melihatnya dari kacamata fotografinya dia. Tukang foto bawa Estetika kamera saja. ya mungkin itu. Tukang foto datang, motret, cekrek, pergi. Dah. Ya. Ya bagi saya, kalau saya melakukan itu biasa saja menurut saya. Orang wanita cantik di foto mau jungkir balik ya cantik. Ya. Sunset atau sunrise di foto pagi datang Indah. ya indah. Tapi kan sampai di sana saja. Ya. Nah sementara foto saya ini prosesnya panjang. Ya saya tidak semerta-merta misalnya ada orang yang dipasung di mana gitu, langsung datang foto. Potret Nah, hilang. Ya. saya bekerja bersama sebuah institut, membawa dokter, pengobatan dan segala macam, sampai orang itu sembuh. Nah itu yang saya sebut impact tadi, foto yang berguna buat orang lain. Yap. Nanti bahasanya sudah empati. Udah rasa, kalau saya menerjemahkan Sense. rasa ya. That Kan? sense. Bagaimana perasaan beli ketika tahu bahwa oke, di Bali itu ada orang seperti ini loh, ada kasus seperti ini yang mungkin kalau foto beli nggak keluar tidak banyak orang yang tahu. Ironi di Pulau Surga itu biasanya banyak yang sembunyikan. Ini kepercayaan saya. Kita ke lapangan nih. Mereka memang agak disamarkan lah, Dianggap aib. disembunyikan lah gitu. Karena gini menurut saya, di dunia pengobatan, di dunia modern kayak sekarang, kita bisa gampang aja ngomong, ya tinggal bawa ke rumah sakit, tinggal bawa ke psikiater, sembuh. Dari pengalaman saya, banyak banget yang sembuh. Dari foto-foto itu kan terbukti sekarang sembuh segala macam. Kan sebenarnya sesederhana itu. Tapi kenapa itu? Karena ada kepercayaan di Bali ya, salang betara. Betara apa? Nyala-nyalanya. Asal boleh lewat pekan Kan? kewah segar nih gitu. Gitu. Kenen anak. Oke. Ada salah satu alasan yang mengemuka agak membuat saya terkejut di Bali. Ada di daerah Klungkung, saya menanya seorang, Bu, kenapa anak Ibu pasung, Bu? Karena saya sangat mencintai anak saya deh. Loh, Di logika, di nalar kan, Ibu mencintai anak Ibu kok dipasung? Jadi dia jelaskan, kalau anak saya tidak dipasung ya nanti keluar malam-malam, diperkosa orang, dipukulin, nanti ngambil barang orang, digebukin, mati anak saya. Ada yang ada sisi itu yang alasan itu yang membuat mereka memasung anaknya gitu ya. Tapi akhirnya kan beli secara tidak langsung mempelajari ilmu psikologi juga kan. Akhirnya dari fotografi bisa mempelajari ilmu psikologi kan. Iya, gini. Kalau saya lebih tertarik membahas ya. Kalau tadi bilang misalnya dengan apa yang saya tekuni terus saya belajar psikiatri gitu misalnya. Psikiatri ya. Kejiwaan gitu. Ya. Ada loh yang pernah menuduh saya modelnya orang yang nggak mengerti apa psikiatri tidak boleh membuat film tentang itu, tidak boleh pameran foto, tidak boleh membuat buku. Nah kebetulan tiga-tiganya saya lakoni. Saya membuat filmnya, saya berpameran dan saya membuat bukunya kan. Bukunya ya. Buku foto. Awalnya saya tersinggung karena saya merasa bukan berdisiplin itu. Tetapi ternyata kalau pikir balik lagi di lapangan itu sebenarnya saya bekerja dengan sebuah yayasan yang 15 tahun berpengalaman di sana.
Ya. Kedua, teman di lapangan itu Orang-orang hebat. dokter yang diajak ngobrol, profesor, psikiater terhebat di Indonesia loh. Jadi saya saya pikir saya nggak bodoh-bodoh amat soal itu kan. Nah dari sana saya percaya diri, terus lagi dipercaya untuk ya itu. Tapi kan sebenarnya ya balik lagi ke obrolan tadi, saya tidak datang hanya mau motret. Ada pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya ketika saya berkesempatan berpameran sampai ke Eropa. Terpasung di Pulau Surga, karya Bli ini sempat berpameran ke Eropa. Ya, Di mana tuh? di Hamburg, Jerman. Itu satu. Judulnya Approach, di sebuah galeri pribadi nih. Jadi pengunjungnya juga pribadi yang merasa itu. Kok bisa sampai ke sana gitu loh? Siapa yang ngundang? Kok ada orang aneh yang mengundang? Ada Francisca Kor namanya. Oke. Dia itu seniman batu yang memang beberapa kali ke Bali dan dia sangat perhatian dengan soal gangguan jiwa itu. Ya foto saya juga kan banyak ada di media. Ya. Habis itu karena kebetulan di sana saya juga berpameran di Copenhagen. Oke. Jadi roadshow deh pamerannya. Ya. Di Copenhagen itu di konferensi anti stigma dunia nomor 8. Nah, ternyata gangguan jiwa ini dekat sekali dengan stigma. Di sana kesempatan saya untuk ngerepek lah istilahnya Ya. olah-oleh sana sini. Oke. Cari referensi lah di sana. Ya. Banyak mendapat pengalaman juga. Baru tahu bedanya kalau foto kita di luar negeri yang kayak itu sangat dihargai. Melihat foto seperti itu Sangat menyentuh. berimpact. Samping menyentuh, impact mereka. Kita ini udah 8 kali ngomongin anti stigma. Ternyata saudara kita di Indonesia masih ada yang dipasung. Gitu. Karena saya kesempatan belajar, mengerti sedikit soal stigma. Stigma itu kayak stempel kayak kita nih. Ngobrol di pinggir jalan, tato begini, petani lewat bawa sabit, bangsat. Itu benar. Ini pasti bangsat ya. Berarti apa ya? Fotografi banyak sekali mengajarkan Bli tentang kehidupan. Saya bilang ya. Iya banget. Ada prinsip begini di saya. Berkarya itu jangan main-main. Kalau yang di abu-abu itu, pikir dulu deh. Kalau mau sedih aja sekalian. Mau gembira aja sekalian. Karena semuanya pertanggungjawaban kan, ada pertanggungjawabannya. Dan saya yakin ketika sesuatu yang ditekuni itu, gini, nanti kan kita nemu jalannya, jalurnya ke sini ikutin aja. Kayak di foto yang saya lakoni kan, bagaimana menyuruh orang yang gangguan jiwa itu, Pak miring sini dong dikit, senyum dikit, angkat dagu dikit, nggak bisa kan? Tidak menggurui objek saya, walaupun saya menganggap subjek ya mereka. Kita yang gini. Ya, kita yang beradaptasi lah. Ya, karena saya percaya bagaimanapun caranya, apapun yang difoto dan sengawur apapun, estetika itu pasti akan timbul dengan sendirinya. Iya, benar. Nilai estetik itu sangat luas sekali ya. Jadi ketika kita memotret apapun itu, pasti nilai estetika itu akan selalu hadir. Di sana tergantung sudut pandang. Ya. Seperti apa yang kita bawa kan, itu motivasinya akan seperti apa kan gitu. Motivasi dari kita. Nanti ketika itu udah ada di ruang publik, kan udah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kita lagi untuk penilaian. Ya. Dihujat ya senyum. Dihargai itu kan mereka. Ketika di lapangan nih Bli, perasaan apa yang Bli alami ketika maksudnya bertemu dengan situasi seperti itu? Melihat kenyataan itu, foto pertama yang saya buat pasung itu adalah orang tua dengan usia 70-an sekian tahun itu kakinya di belenggu besi gitu. Reaksi saya pertama itu adalah marah sekali ya. Sorry ya sampai berpikir begini saya. Ngedenak balikin ini. Kita melihat surganya saja sebelumnya. Iya, karena sudut pandangnya itu. Tapi marah
itu kan pelan-pelan kan tidak ada gunanya. Ya, tidak menyelesaikan Nggak masalah. menyelesaikan masalah. Mending selesaikan masalahnya secara yang kita bisa. Cari solusi lah ya. Ya, cari solusi. Karena pelan-pelan bisa mulai memaklumi. Sebenarnya sih bukan memaklumi karena Bapak ini diginiin, berarti harus cariin bantuan ini dan ada yang membantu kayak psikiater di Suryani Institute itu. Tetapi di perjalanannya lagi kan ada lagi yang lebih worse dari itu, yang lebih kacau lagi dari itu. Lagi dah keluar itu. Saya sempat setelah 2 bulan kan mau berhenti. Nggak kuat. Ya karena ya saya di fotografi lain juga berpengalaman. Wanita cantik, harum, ruangan ber-AC, tata lampu yang bagus. Nah sekarang itu dibalik, gelap gulita, bau pesing, kotoran di mana-mana dan orang berbahaya, sakit jiwa. Oh iya, kita nggak pernah tahu ya mereka akan ngapain kita. Ya, ya kita juga tidak perlu membahayakan jiwa kita ya. Tapi memang ada cara-cara mendekati dan sampai hari ini saya sebenarnya nggak pernah mendapatkan tindakan represif dari orang dengan gangguan jiwa yang paling parah pun ya. Apa perlakuan ODGJ yang terpasung yang paling menyentuh Bli? Ada di suatu di Gianyar dulu. Kita mengunjungi orang sakit jiwa itu, dia di kerangkeng di rumahnya. Ya dia kayak rumah BTN gitu. Pintunya udah dari kerangkeng. Itu katanya 10 tahun dia nggak keluar. 10 tahun. Ya, buat bayangan aja, kan biasa tuh kamar tuh ada kamar mandinya, ada belakangnya tuh, ada bak mandinya. Itu penuh kotorannya dia. Terus lantainya penuh dan dia menderita ambeien yang parah banget dan dia tidur dengan merah gitu. Itu saya sungguh tidak bisa terima. Akhirnya ngomong sama Ibu Suryani, hari ini nih harus dibantu, hari ini harus dibantu. Akhirnya bisa ke rumah sakit. Akhirnya sampai saya bergaul dan akhirnya sembuh. Tapi ini yang menarik Bli. Apa yang menyebabkan mereka bisa sembuh? Apakah dari fotografi Bli, apa dari keseluruhan treatment yang dilakukan oleh tim Suryani Institute? Enggak, kalau fotografi saya itu kan cuma dokumentasi sebenarnya. Tapi dokumentasinya jadi menarik ketika itu bisa menjadi bahan. Misalnya kan saya jadi tahu kalau pekerjaan seorang psikiater di lapangan itu detail sekali. Nanya sudah makan apa belum, mandi, mimpi apa gitu dipertanyakan. Oh sampai mimpi ya? Saya kan motret. Misalnya hari Senin saya ke sana motret, kondisinya seperti ini atau divideokan. Nanti hari Senin depannya lagi, kondisinya berubah kayak gitu. Yang membuat mereka sembuh jelas pengobatan. Efek dari fotografi itu sih enggak ada. Kecuali ya tadi itu bikin ribut. Oke Bli, terakhir apa rencana Bli ke depannya ini bersama tim dari Suryani Institute dan secara kekaryaan Bli juga untuk menggaungkan lagi kampanye yang Bli bilang tadi? Pertama saya punya janji kepada Suryani Institute, saya akan terus di sana semampu saya. Kedua saya ingin membuat dokumentasi tentang pekerjaan mereka sebaik mungkin karena suatu hari ini mungkin akan jadi cerita ya. Betul. Kalau secara karya kalau saya karena balik lagi ke Tears in Paradise itu mungkin nanti seandainya cita-cita Bali bebas pasung ini pasti tercapai, mungkin kita nanti bisa bikin Bali bebas maklar. Karena kita jadi maklar. Terus misalnya Bali bebas turis asing yang ngaprak. Kan? Sebenarnya keterkaitannya dan apa ya pengembangannya bisa kemana ya? Luas Tears in Paradise itu luas. Thank you Birudi Waisnawa, luar biasa sekali. Sapa Semesta kali ini kita mendapatkan edukasi banyak sih tentang psikologis dan siapa tahu orang di sekeliling kita ada mengalami gangguan jiwa kan gitu ya. Ya, jadi begini, fotografi itu tidak sekedar fotografi. Kayak saya misalnya fotografi yang bersentuhan dengan psikiatri. Saya yang fotografer, yang tukang foto bisa sedikit-sedikit bicara soal itu jadi kan karena
pengalaman di lapangan gitu kan. Jadi sesuatu yang berguna. Atau mungkin Bli, ada teman-teman yang menonton Sapa Semesta ini, terus dia memiliki informasi atau orang di sekelilingnya dia atau orang terdekatnya dia atau tetangga dan siapapun itu yang terdekat sama mereka ketika ada kasus ODGJ yang mungkin yang terpasung atau tidak, mungkin bisa menghubungi siapa atau itu bisa menghubungi Suryani Institute atau tidak? Bisa, karena Suryani Institute itu membantu orang yang mau dibantu. Oke, keren. Membantu orang yang mau dibantu. Membantu orang yang ingin dibantu. Itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Bli Rudi Wesnawa. Kita sudah ride kali ini dan semangatnya luar biasa. Ini motor tadi Bli Rudi cerita motor udah dibawa dari tahun 2000 dan sempat mekingsan di Geni di tahun 2006, akhirnya sekarang bangkit lagi dan bergabung di Sapa Semesta. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton Sapa Semesta ini dan sampai ketemu di Sapa Semesta berikutnya. Ride, Kopi, and Fotografi. Terima kasih. Nah.